TKP di Sebentar dulu. lapangan Yesus dibunuh. Yai, ini jelas loh Yai. QS 9 ayat 29. Apa bunyinya? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang tidak memiliki agama seperti agama yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ini kan sudah memakan yang namanya, aduh gimana ya? Ada dasarnya gitu loh. Nah sekarang kita jujur-jujuran ya, benarkah sebenarnya ada ayat-ayat yang membuat orang seperti itu? Apakah Kalau dia itu salah memahami, terinspirasi? betul. Oke, Kalau dia coba. salah memahami dari ayat itu, maka orang tersebut agar akan melakukan sebuah kesalahan. Akan tetapi kalau dia memahami ayat tersebut dan didampingi dengan ayat-ayat yang lain, bagaimana ayat itu berlaku pada masa apa, maka orang tersebut tidak akan salah memahami ayat itu seperti itu. Iya, tapi bunyi ayatnya kan mentah-mentah seperti itu nih. Pelaku bom bunuh di Roy di Polsek Astana Anyar. Nih, dia bawa tulisan seperti ini. Perangi, perangi para penegak hukum setan. Nah, ya, ini kan jelas ya. Dia ini tidak memahami Islam secara kafah, hanya memahami Islam separuh-separuh sehingga dia melakukan sebuah kekeliruan dan itu oknum. Oke, apakah ayat tersebut berbunyi perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Betul. Oke, siapa Fasenya yang tidak seperti beriman? apa? Sebentar ya, siapa yang tidak beriman kepada Allah? Betul tidak orang-orang Orang-orang non-muslim? yang tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Oke, siapa mereka? Ya termasuk Anda. Nah, itu ya. Makanya tidak heran kalau ada orang-orang seperti itu ada dan ada dan ada dan ada lagi. Akan tetapi dia harus Hmm. bisa memahami Islam, agama Islam, hadis hukum yang sempurna. Jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong sehingga dia melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan seperti itu. Oke, di mana ayat itu sepotong-sepotongnya? Coba. Karena ayat itu, hukum fikih itu dia umpamanya fikih jihad, fikih zakat, fikih fikih muamalah, fikih sholat, itu harus dipahami benar-benar. Seperti itu, jangan baca satu ayat aja. Jawabannya nggak nyambung ya. Kalau istilah orang Kristen, dia harus memahami satu perikop. Jangan sepotong-sepotong. Iya, itu sudah kita baca ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Jelas ya. Apanya lagi yang mau dipelintir di situ? Artinya memang kejadian-kejadian itu yang terjadi di negeri kita tercinta ini ada sumbernya. Makanya ya dulu pernah ada kejadian begini. Ini miris ya. Dulu pernah ada kejadian begini. Al-Quran itu dijadikan barang bukti. Bayangan. Coba gimana ya? Terus kemudian banyak yang ribut itu. Kenapa Al-Quran kami dijadikan barang bukti? Akhirnya takut. Takut menjadikan Quran sebagai barang bukti. Nah, satu-satunya kitab suci ya yang menjadi barang bukti tindak pidana. Aduh, nanti saya kalau ngomong gini nanti saya gimana ya? Nanti Apalagi nggak enak ya, ya sama perasaanmu ya, gitu loh. nggak gini ya. Hmm. Kenapa kitab suci Al-Quran itu dijadikan barang bukti? Karena dia wahyu. Beda dengan Bible karangan Lukas, karangan Matius, karangan Walaupun Yohanes. karangan Bukan ya gini. wahyu. Walaupun karangan tidak pernah ada Yang setiap tahun sejarahnya. kadang-kadang direvisi gitu kadang-kadang kan sebulan Mulai sekali dia, revisi. mulai dia memfitnah kan. Yai, kalau bicara Sesuaikan itu dengan ya, keinginan pendeta seperti itu. gini, kita itu kalau bicara itu pakai yang namanya data dan fakta ya. Coba direvisi tiap bulan mana? Harusnya kasih tahu lah. Ini bulan kemarin bunyinya Edis makan mangga. Kemudian bulan depan bunyinya Edis makan stroberi. Ah, itu baru bukti, hai. Jangan asal ngomong. Tetapi kalau Ya, mengenai kitab Quran yang dijadikan biasanya barang bukti, biasanya gimana? kalau aku sudah diskusi sama Kiai ya, itu kawan-kawan Kiai itu nge-DM-in aku ngomongin yang enggak begini begitu itu. Pernah aku di DM-in sama kawan-kawan Kiai itu. Kasih tahu lah nggak boleh gitu di MDM. Nih, saya bacakan beritanya ya. Nih,
Ini bayangkan dijadikan barang bukti loh. Barang bukti satu-satunya satu-satunya kitab suci yang dijadikan barang bukti kejahatan. Aduh ya, saya ngomongnya nggak tega kita. Betul ya, kenapa Nanti ayat saya Al-Quran itu dicariin dijadikan barang lagi. bukti? Karena dia wahyu. Coba ya yang nih saya bacakan ya. berjaga. Saya bacakan ya. Kalau Bible kan karangan. Ya, saya bacakan ya, biar enak kita. Lihat nih ya. Nih, kelihatan nih. Lihat. Kompolnas, apa urgensinya Al-Quran dijadikan barang bukti? Ini hasil penangkapan Taylor dan ada di dalamnya. Makanya Yai, aduh, saya mau ngomong. Yai, seandainya dia bacaannya Injil Yai, nggak mungkin dia jadi teroris. Makanya kitab apa yang paling disukai teroris? Aduh, nanti saya mau mengatakannya ya. Nah, nih saya bacakan ya. Saya bacakan. Aduh, bentar nih, saya bacakan ya. Di sini dikatakan apa nih? Perhatikan. Kompolnas menyikapi terkait kontroversi Al-Quran menjadi barang bukti kasus EOisme. Kompolnas Kompolnas meminta Polri menjelaskan alasan menggunakan Quran menjadi barang bukti kepada publik. Apa urgensinya Quran dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian suatu tindakan pidana? Ucap Sekretaris Kompolnas Bekto Suprapto. Tapi faktanya dia baca kitab itu ya. Faktanya dia terinspirasi dari kitab itu. Iya kan? Makanya gimana kita ini? Itu dampak dari oknum salah memahami Al-Quran. Nah, kalau salah memahami, oke ya, sebentar, biar saya tanggap ya. Gini, kalau misalnya salah, sedikit ya. Kalau misalnya salah, sedikit aja. Kalau misalnya salah ya, coba gimana caranya memelintir ayat tersebut? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak beragama dengan agama yang benar. Coba. Memerangi itu bisa dengan cara mendakwahkannya, menyampaikan. Pelintir udah ya di bawahnya. Gimana mau dapat penjelasan gitu? Perangi itu maksudnya adalah untuk mendakwahkannya. Itu dalam bahasa aslinya itu kotilu. Kata kotilu itu sebenarnya bunuhlah itu loh. Itu sama dengan pembukaan di dalam surat Al-Maidah 176 atau apa itu yang dikatakan wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Sama itu qataluhu sama itu. Aduh, dakwahkanlah. Tapi itulah teman-teman. Tapi kita sebenarnya tidak pernah urusan dengan itu semua gitu loh. Nggak pernah urusan. Nah, ini adalah tugas kalian, wahai teman-teman muslim. Gimana caranya biar hal yang begini tuh nggak terjadi dan terjadi dan terjadi dan terjadi. Gimana caranya biar ini di stop? Makanya ada program dari pemerintah namanya program deradikalisasi. Seperti itu supaya tidak ada orang-orang yang seperti itu. Nah, inilah tugas pemerintah. Ya, puji Tuhan lah ya. Kalau kita lihat tuh angkanya memang ya menurun kalau dibandingkan dengan yang lalu-lalu, ya kan? Tapi tetap saja sebenarnya masih ada itu di bawah rumput, ya, masih ada. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ya intinya itu adalah urus agama kalian, kami urus agama kami. Selama kalian masih urus agama kami, selama itu saya jawab-jawabin. Tapi kalau saya jawab-jawabin ya jangan marah. Dijawab marah. Ya. Oke, kita kasih naik ada Samsudin. Kita mau bahas polling Edis TV malah lari ke sini. Ya, Samsudin. Selamat malam.
Selamat malam Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Yes. Nyalakan kamera dulu Bang. Samsudin, Sudah. Sudah. belum? Saya sudah kirimkan Sudah. undangan untuk menyalakan kamera, coba diterima di situ, simpan. Ya. Jadi Bang Edis, saya ini cuma tidak mau diskusi masalah agama. Saya menyambung tadi masalah Poso. Saya menyambung masalah Poso karena saya ini orang Nggak ada asli kami ngomongin Poso. Poso tadi. Kami tidak ngomongin Poso. Ada tadi yang Ustaz. Ada tadi yang Tidak, Ustaz. kami Saya itu ikuti. berbicara begini, Samsudin, dengarkan gini. Kalau orang Iya, iya. ribut, Iya. orang tawuran di jalan. Kalau ngomongin orang ribut, orang pawai itu apa namanya? Pawai partai politik ya, partai A dengan partai B ribut di jalan. Kita nggak ngomongin itu. Itu adalah hal-hal random yang bisa terjadi. Tapi kita bicara mengenai pemantiknya. Apakah memang ada di dalam ajaran Anda, di dalam kitab suci Anda maupun dalam hadis, hal-hal yang membuat orang-orang agama Anda itu melakukan hal yang demikian? Coba, kita jujur-jujuran. Ada nggak ayat-ayat seperti itu yang bikin orang kalau baca, langsung mereka mau perangilah. Coba, ada nggak? Silakan. Begini Bang Edis, kalau saya ini terlepas dia agama apa saja, jadi intinya cuma dua saja, kerjakan perintah jauhi larangan. Cuma itu saya tidak mau campur dengan masalah apakah dia agama apa. Cuma masalah Poso ini tadi saya mau kasih tahu Mas Edis yang sebenarnya ini orang Poso dulu ini mayoritas Muslim, mayoritas. Jadi kita tidak ada punya rencana apa-apa mau menyerang. Kan saya ini keluarganya mama orang Kristen, papa Gorontalo saya, mama orang Poso asli, orang Kristen. Jadi karena kita tidak punya arah rencana mau apa-apa, kita yang digosok duluan, yang dibantai duluan. Nah, makanya kalau kita tidak dibantu dari saudara-saudara yang dari Jawa dulu, hancur sudah. Bukan itu yang kita bahas. Aduh, ini loh, saya kasih contoh. Anda ini bukan itu kalau masalah seperti itu nggak jelas itu Ya. nanti. Maksudnya yang kita bahas itu pemicunya. Apakah pemicunya itu terinspirasi oleh kitab suci gitu loh. Saya kasih contoh ini. Anda tahu nggak ini siapa? Tahu ini siapa? Seorang perempuan Tidak yang bercadar ini tahu? Tahu. Nah, makanya Anda tidak tahu. banyak nggak tahunya. Nih, Tidak, karena ini saya adalah seorang tidak ikut campur dengan. Nah, bukan, maksud saya begini loh. Ada orang-orang seperti Zakiyah ini dan itu jumlahnya terjadi terus-menerus, terjadi lagi dan lagi. Bukankah Anda sebagai seorang muslim merasa prihatin dengan yang seperti ini? Kenapa sih kok ada umat kita yang kerjanya gini terus? Datang bawa pistol ke Mabes Polri, datang bawa motor, bawa BOM ke Polsek begini. Kan yang terjadi seperti ini. Kenapa tidak ada satu gebrakan di antara kalian ini untuk biar nggak ada lagi orang-orang yang kayak begini? Dia ini Tidak, coba sekarang saya tanya masalahnya- sama Anda. Sebentar, gini pertanyaan saya begini. ya. Apa buku yang dibaca oleh Zakiyah? A. Quran, B. Injil. Artinya saya tidak ikut campur dengan masalah itu. Saya bilang saya simpel Nggak saja. jujur. Saya cuma. Anda tidak jujur, Pak Samsudin. Anda harusnya jujur loh. Yang dibaca adalah kitab apa yang dibaca? Saya tidak pernah ikut ini berita ini. Jadi saya tidak. Makanya saya bilang saya cuma kerjakan perintah jauh larangan itu saja. Tidak terlepas dia mau agama apa. Oke, saya apakah tidak dia sedang campur-campur mengerjakan begitu. perintah? Oke, apakah dia Saya ini tidak sedang tahu mengerjakan kalau perintah? dia. Sebentar, Tidak tahu saya kalau balik dia. dulu kamera saya. Nih, menurut Anda, Nah. apakah dia sedang menjalankan perintah? Saya tidak tahu dia Pak. Kalau saya bilang kalau saya begitu. Saya kerjakan perintah jauh larangan. Orang Oke. terserah orang Seka- lain. Ada nggak di situ Quran? Ada Quran nggak di situ? Tidak ada di rumah.
Saya di luar ini di pondok-pondok. Ya sudahlah, dibawa dulu kalau gitu. Intinya yang mau saya sampaikan begini Pak. Ini pesan saya Pak Samsudin. Gini, jikalau Anda membaca Injil, pasti Anda nanti, jikalau Anda membaca Injil dan melakukannya, Anda akan menjadi orang baik. Anda akan meneladani Yesus. Jikalau Anda membaca Quran dan hadis dan melakukannya, Anda pasti akan mirip dengan Muhammad. Begini, pernahkah Yesus membawa-bawa pedang, membawa-bawa golok dan para pasukan untuk memaksa orang masuk Kristen nggak loh? Masuk Kristen nggak loh? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus melakukan yang demikian untuk merampas harta orang? Nggak pernah. Tapi jujur dan jangan menipu diri sendiri. Pertanyaan saya, pernahkah Muhammad membawa sepasukan orang dengan kuda, dengan pedang untuk menyerang orang lain dan memaksa mereka masuk Islam? Pernah dilakukan nggak itu? Mungkin pernah. Iya. Tapi pernah nggak dia mengambil, sebentar, pernah nggak dia menjarah harta orang dengan membawa-bawa agama? Saya tidak tahu. Saya putarkan video ini supaya Anda tahu, karena banyak orang yang tidak tahu. Gini, baik yang Islam, baik yang Kristen, banyak yang beragama itu hanya ikut-ikutan. Cuman ikut-ikutan dia. Aslinya dia nggak tahu apa yang diimaninya. Banyak. Dan saya harus jujur mengakui itu terjadi baik dari dalam agama Islam maupun Kristen. Coba dengarkan ini ya. Nih. Ya. Sebentar. Coba dengarkan ini. Saya tidak bohong. Coba Anda dengarkan. Berapa jumlah? Ya. Nih, perhatikan. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah, berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Nah, 20 miliar. Makanya dia seorang miliarder dari hasil rampasan perang itu. Makanya seorang ustadz namanya Ustadz Felix Xiao pernah berkata, parfumnya Muhammad itu cuma 70 juta. Bayang, dia seorang miliar, itu beda jauh karakternya dengan Yesus. Jauh sekali. Makanya saya gini, ketika kalian memulai untuk mau berdebat dengan saya, kita main bongkar-bongkaran nih. Makanya saya cuma pesan, ikutlah kepada Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ikut Yesus, Pak Samsudin. Kalau Anda ngikutin yang itu, ya susah Anda nanti. Artinya kalau saya kalau saya punya prinsip begini, kalau saya punya prinsip, mau kita ikut siapa, sepanjang kita punya perbuatan itu tidak baik kepada alam sekitar, kepada siapa saja, pasti kita nanti tidak baik jadinya. Berarti Anda tidak mendengar apa yang saya katakan. Ketika Anda mengikut Yesus, maka Anda akan meneladani dia. Mirip dengan Yesus, betul? Ketika Anda mengikut Muhammad, Anda akan meneladani Muhammad. Sehingga tingkah laku Anda mirip dengan Muhammad, betul? Betul. Ya, sekarang lihatlah. Karena, yang mana yang menjadi role? Yang mana yang harus menjadi role model bagi kita? Apakah Muhammad atau apakah Yesus? Coba. Itu hati nurani Anda yang menjawabnya sendiri. Hati nurani Anda. Gimana?
Terdiam. dia, Kalau saya teman-teman. punya prinsip, karena namanya nabi itu semuanya bagus. Apakah bagus menyerang kampung orang lalu mengambil istri-istrinya dari situ? Ya sudahlah, dibawa dulu saja lah kalau begitu. Itu Ya, sama nabi, itu Pak. aja pesan saya. Kalau Bang Ya, jangan diterus-teruskan lah, nanti juga capek Ya. juga kita bahas-bahas itu. Tapi itulah yang saya bilang, teman-teman. Sebenarnya ya, para penonton ya, hampir 8.000 orang. Gini loh, kalian kan punya hati nurani. Kita ini punya hati nurani loh. Siapa sih yang mau kita contoh? Saya sudah bilang berkali-kali, inti daripada ajaran itu adalah Anda itu ngikutin siapa? Kalau Anda mengikuti Muhammad, Anda itu akan mirip seperti dia. Anda akan menjadi serupa dan segambar dengan Muhammad. Karena Anda mencontoh dia, menjadikan dia sebagai panutan Anda. Itulah inti daripada ajaran agama Islam. Nah, kalau Anda menjadi Kristen, inti daripada ajaran Kristen itu apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Anda menjadi tiap hari itu makin mirip Yesus. Itu Kristen. Nah, tinggal Anda sekarang di hati nurani Anda. Kita sama-sama punya majikan nih. Majikan kami itu Yesus. Yang kami ikutin tuh Yesus. Majikan Anda tuh Muhammad. Yang Anda turutin tuh Muhammad. Makanya Anda akan mirip seperti Muhammad. Mulai dari celana Anda cingkrang. Mulai dari Anda bercalak-calak. Itu kan mencontoh Muhammad tuh. Muhammad katanya kalau pakai celana, celananya itu tidak pernah sampai di bawah mata kaki. Kalau orang Islam ngomongnya isbal itu. Terus matanya itu apa? Dicalak-calak. Tahu kan dicalak itu di pensil-pensilin itu. Terus janggutnya. Nah, berbicara tentang mengikut Yesus itu tentu bukan hal-hal kayak begitu. Yesus pakai begini, sendal begini, harus begini. Bukan begitu. Anda mau celananya pendek, mau celananya panjang, mau di bawah mata kaki, mau di atas mata kaki. No problemo, no problemo. Gak masalah itu. Karena bukan itu esensi mengikut Yesus, bukan begitu. Esensi mengikut Yesus itu adalah melakukan apa yang dia lakukan. Seperti itu. Jadi itu bedanya kita, teman-teman. Kalau kita mau betul-betul mendalami isi daripada agama itu, ya di situ. Ya. Jadi hati nurani kalian sendirilah yang menjawab itu. Ya, silakan. Ini Syueb lagi. Ya, silakan Syueb, pangeran Arab nih. Sultan. Ana adalah seorang sultan minyak dari Saudi Arabia. Silakan. Bagaimana Sultan? Wah, Sultan. Halo, assalamualaikum. Astaga, Sorry, kenapa sorry. Sultan begini? Selamat malam. Sultan tidak boleh melambai. Sultan melambai. Ini Sultan Indonesia ini Mas Edis. Ya, silakan Bang Sueb. Apa yang mau Anda katakan? Silakan. Iya. Apalagi yang mau dibahas ini Mas Edis. Begini Bang. Jadi kita menjadi saksi. Ya, kita menjadi saksi tentang adanya orang-orang yang terus-menerus melakukan suatu tindak pidana. Entah itu menyerang aparatur negara, seperti menyerang polisi, ya kan, menyerang BRIMOB, kemudian merampok bank dan lain sebagainya. Kejadian yang waktu dulu itu kan, katanya itu FAI katanya. Terus kemudian menyerang gereja, ya kan, dilakukan dengan dasar agama. Contoh-contohnya saya kasih tunjuk dulu supaya nanti Bang Sueb tidak kehilangan ini isu kita ya. Lihat nih. Saya kasih contoh-contoh. Misalnya ini pertama, sebentar. Aduh, masih yang tadi nih. Ini contohnya seorang perempuan
Nih, saya bacakan saja ya. Nih, seorang perempuan, dia kelihatan ya pakai jilbab, cadaran bahkan ya, sangat islami. Ini kejadian kapan? Kejadian tahun 2021. Pelaku penyerangan Mabes Polri, Zakiyah Aini, umur 26 tahun, meninggalkan surat wasiat untuk keluarganya. Dalam surat itu ia meminta maaf telah mengambil keputusan yang menurutnya adalah jalan Rasul. Perhatikan nih, jalan Rasul. Apa isi suratnya? Mama, sekali lagi Zakiyah minta maaf. Zakiyah sayang banget sama mama, tapi Allah lebih menyayangi hambanya. Maka Zakiyah tempuh jalan ini sebagaimana jalan Nabi atau Rasulullah. Untuk selamatkan Zakiyah dengan izin Allah bisa memberi syafaat untuk mama dan keluarga di akhirat. Nangis gak ibunya baca ini coba? Kenapa anakku kok jadi begini? Bayangkan, dia punya pikiran seperti, bayangkan kalau ini merasuk kepada anak-anak kita yang lain. Apa nggak miris kita ini? Nih suratnya, ini isi suratnya ini. Nih, aku sedih baca wasiatnya, dia cuman korban cuci otak nih. Coba nih, ya kan? Nah bagaimana ini? Apakah ini memang ajarannya sesuai dengan Quran atau tidak? Coba Anda jelaskan. Silakan, saya balik dulu kamera saya. Mungkin Mas Edis, kali ini kita bahas yang lain aja ya. Nah, ketakutan gitu. Tidak. Karena tidak, itu memang betul. tidak. Karena itu memang betul ajarannya ya. Tidak. Oke, kalau tidak dibantah, Bang Sueb. Kita bahas Ini yang penting lain. loh. Ini edukasi penting ini untuk para generasi muda kalian. Supaya tidak jadi orang-orang seperti ini. Supaya tidak ada lagi orang tua yang kehilangan anaknya. Supaya tidak ada lagi orang tua yang seperti itu terjadi kepada diri mereka. Kasian loh. Coba. Oke, baik. Silakan. Mas Edis. Jadi terkait dengan kejadian yang 2021 itu ya. Ya, itu mungkin seorang wanita itu kalau dalam Islam itu ada namanya jihad fi sabilillah. Berarti benar yang dilakukan dia. Jihad fi sabilillah. Perang di Iya, jalan Allah. Benar saja. Tuh kan? Iya. Serem kan? Berarti anak tersebut masuk surga dan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya supaya masuk surga. Iya, mungkin ada hadis yang dia baca. Lihat tuh, Atau Pak Polisi, ada Pak Polisi. selebaran. Pak Polisi, bagaimana Ada- ini program ada selebaran deradikalisasi, sebelah- Pak? Tuh, bagaimana ini? Yang dia baca sehingga dia mau aplikasikan apa yang dia pernah pelajari. Tapi tidak semuanya kok orang Islam seperti itu, Mas Edis. Oke, saya kasih satu Ya, surat mungkin nih ya. seperti, Saya kasih. seperti itu. Seperti Oke. itu jawaban saya. Mungkin kita bahas yang lain aja, Mas Edis. Ini jangan takut bahas yang ini. Sebentar. Ini isu penting loh. Ini vital loh. Vital ini. Nih. Kalau sambil saya tunjukkan surat ayatnya ya. Nih ya. Bentar. Menurut hukum Islam, apakah kita menurut agama Islam, apakah kita memutuskan perkara berdasarkan apa yang diputuskan Allah? Halo? Iya betul. Bentar ya. Saya kasih tunjuk. Sabar. Oke, itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 47. Nih. Saya tunjukkan ayatnya ya, surat Al-Maidah ayat 47. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ini masalahnya nih. Nih. Al-Maidah 47. Dan hendaklah orang-orang Coba, pengikut halo, ini. Mas Edis. Gimana? Mas Edis,
Coba baca ayatnya itu, jangan terjemahannya saja. Coba baca ayatnya. Mulai baca-baca Arab kalau gini. Kamu Lo begini saja, apakah kamu kan- artinya salah? kamu kan- Begini kamu Bang, kan- Bang Sueb, Tidak, kalau tidak terjemahannya salah, artinya. Cuma saya mau dengar Mas Edisnya itu baca ayatnya karena Mas Edis mengaku kan pernah saya dengar di mulai rumahnya kalau Mas Edis bahwa 100 kali Mas Edis baca Al-Qur'an. Berarti Iya, sudah yang lancar saya dong. baca, Nah, kan Mas ini Bang saya Sueb. mau pembuktian. Saya mau pembuktian dari Mas Edis bahwa apa betul itu dia mempelajari Al-Qur'an itu apa namanya selama 13 tahun itu. Buktikan dong. Bang Sueb, saya tidak pernah Ya. mengklaim bahwa saya adalah orang yang ahli membaca huruf Arab. Tidak pernah. Gini aja. Iya memang. Saya beri gini, Betul, saya beri saja betul, sebentar. memang, saya Gantian dengar. dong, kan tadi udah ngomong. Gantian dong. Gini. Saya memberikan tantangan. Barang siapa yang bisa menunjukkan video di mana saya mengklaim bahwa saya ahli membaca huruf Arab, saya terjun dari Monas. Saya tidak pernah mengatakan itu. Yang saya katakan adalah saya mempelajari agama Islam. Saya mempelajari Quran. Nah, yang kalian pelajari bukan agama Islam dan bukan Al-Quran. Yang kalian pelajari adalah membaca huruf hijaiyah. Beda ya. Begini, Syuaib, ini kita harus jujur. Tidak selamanya dong. Bukan hanya huruf hijaiyah saja Bang yang Syuaib, kami pelajari. Bang Syuaib, gini ya Bang ya. Tapi Begini Bang. ilmu Al-Qur'an Apa lah. gini? Apa Ya. bedanya mempelajari Al-Qur'an dengan mempelajari huruf hijaiyah? Ya beda lah. Nah, kalau orang mempelajari Nah, huruf begini, hijaiyah, begini, dia Mas Edis. mempelajari dia mempelajari bagaimana membaca huruf alif, ba, ta, sa, ja dan seterusnya, ho dan seterusnya. Itu belajar membaca huruf hijaiyah. Makanya setelah mereka selesai baca, ditanya apa artinya? Ya nggak tahu kok tanya saya. Itu. Tetapi ketika saya mempelajari Iya Quran, mungkin. saya baca artinya. Karena yang penting bagi saya adalah maknanya, artinya, apa pesannya, bukan bagaimana cara baca hurufnya. Gimana? Nah, Coba. begini Mas Edis. Jadi dalam mempelajari Al-Qur'an itu, jadi yang mendasar itu dipelajari itu dari huruf hijaiyahnya dulu. Karena kapan salah penyebutan huruf, maka otomatis salah arti. Begitu. Jadi Baik. makanya Mas Edis tidak boleh menyepelekan mempelajari huruf hijaiyah itu Baik. itu seolah tidak Baik. penting. Oh, tidak begitu Oke, Mas baik. Edis. Baik, saya tidak bilang tidak penting. Yang saya bilang justru kalau terlalu penting artinya lupa dibaca. Nah, coba. Apakah di sini terjadi Tidaklah. kesalahan terjemahan? Makasih Kak Itspi, makasih. Apakah di sini terjadi kesalahan terjemahan? Di sini dikatakan ya, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Perhatikan ini intinya nih. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Betul? Betul? Betul. Nah, kalau seseorang memutuskan perkara tidak berdasarkan Quran, fasik nggak orang itu? Iya. Oke, saya balik sekarang. Di negara Itu kan kita, sudah. di negara kita, kalau orang mencuri, korupsi, orang mencuri, hukumnya dipenjara atau dipotong tangan? Sebenarnya kalau menurut undang-undang Al-Qur'an atau dalam Al-Qur'an itu seharusnya dipotong tangannya. Faqta'u aydiyahum. Oke, tetapi tidak dilakukan kan? Dipotong
tangannya. Tapi tidak dilakukan, karena kan? kita di Indonesia itu kalau di Arab ya memang dipotong tangannya. Iya, kita Dan bicara kita bicara di negeri kita, Bang. Madinah di Oke. Ya, saya ngerti, Bang, iya. saya ngerti. Itulah. Di negara kita, Itulah kalau sedikit di Bang Sueb. Indonesia. Iya. Bang Sueb, di negara kita orang yang mencuri tidak dipotong tangannya, tetapi dikurung badannya, betul? Iya. Oke, apakah itu memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah? Itulah masalahnya. Nah, Itulah makanya masalahnya, banyak, karena- makanya banyak orang-orang sebenarnya ingin merubah dasar negara kita, ingin mengganti negara kita ini jadi negara syariat, makanya diperangi, makanya mereka sebut oknum-oknum, betul. makanya mereka sebut ya orang-orang tersebut, saya katakan oknum ya, karena tidak semua, ya, tapi jumlah yang sedikit ini bisa mempengaruhi semua ini, ya, ini tinggal bom waktu yang meledak saja. Ya, saya ini termasuk orang yang memperhatikan gerakan-gerakan bawah tanah ini. Jadi ada orang-orang dari golongan Islam tertentu yang radikal yang ingin mengganti dasar negara kita Pancasila menjadi syariat Islam. Makanya mereka berusaha memerangi aparatur negara dengan mengatakan mereka sebagai togut. Makanya di mana dilihat polisi, disitulah mereka mau membunuh. Nah, pertanyaan saya, ini menjadi pertanyaan dasarnya. Seperti yang terjadi kepada Zakia tadi. Apakah yang dilakukan Zakia tadi itu berjuang di jalan Allah, fisabilillah? Karena ia ingin memerangi orang-orang yang itu, togut itu tadi, yang tidak mau menjalankan syariat Islam. Coba, jawab dulu. Pusing dia jawabnya kan? Bener yang dibilang yang dibilang Edis ini bener, mau dibantah ajaran gue. Gimana? Ini mau dibantah ajaran gue nih gimana? Tapi mau dilawan gue tinggal di sini nih. Gimana? Kan berat, serba berat. Gitu loh. Apa ya? Ya itulah saya kira tadi saya sudah jawab itu Mas Edis, bahwa mereka itu apa yang dia baca itu dia berusaha untuk mengaplikasikan, melaksanakan. Berarti apa yang dilakukan oleh Zakia tadi itu sesungguhnya telah bersesuaian dengan Quran. Iya. Nah, Karena kalian itu saksi memerangi nih. jalan Allah. Iya, kalian saksi nih. 9.000 orang, 9.000 pasang mata menjadi saksi atas semuanya ini kan? Jelas kan? Jelas. Nah, inilah tugas-tugas dari BNPT, Badan Penanggulangan, ya nanti kalau saya sebut-sebut nanti kena ban kita. Artinya apa? Yang saya katakan begini, Bang Sueb. Kalau kita ini mau benar-benar membersihkan yang namanya bibit-bibit teror itu, memang akarnya itu, ayatnya itu memang harus. Makanya kemarin Pak Saifuddin Ibrahim bilang, hapus ayat-ayat tersebut, tapi langsung heboh. Loh, saya juga mengatakan itu. Di salah satu video saya itu mengatakan itu. Hapus hadis-hadis yang menimbulkan intoleransi. Ada nih, saya tunjukkan. Nah, nih, saya kasih tunjuk ya video saya ini. Saya kasih tunjuk. Ada ayat-ayat itu kita nggak boleh ingkari. Ada. Jangan kita itu munafik. Kalau ayatnya masih ada di situ, jangan harap itu akan ini. Aduh, mana tadi HP saya? Aduh, hilang HP saya. Aduh. Ada itu di ini saya. Pokoknya mampir saja ke beranda saya, lihat di situ. Iya. Tapi apa ya? Saya rasa terlalu namanya itu Mas Edis, kalau ayat-ayat Allah kita begitu berani menghapusnya, itu tidak boleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu menimbulkan orang-orang yang memunculkan orang-orang seperti tadi bagaimana? Nah, yang jadi masalah kita ini sebagai umat Islam
itu seharusnya mendalami apa yang dimaksud ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada tafsir. Ada beberapa tafsir, dan saya rasa Mas Edis tahu bahwa dalam Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan hanya secara harfiah saja. Akan tetapi itulah salah satu fungsinya itu tafsir, karena ketika kita tidak memahami apa maksud firman Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, maka kita harus merujuk ke tafsir. Yang kedua juga, Mas Edis tentu tahu bahwa tafsir Al-Quran itu ada beberapa. Karena tafsir Al-Quran itu ada yang menafsirkan dari segi linguistiknya. Al-Quran ditafsirkan dari segi fikihnya. Al-Quran ditafsirkan dari segi maknawinya, dan banyak lagi tafsir yang tapi lain Bang Sueb mendukung sendiri begini Bang, Al-Quran ini. Anda sendiri sudah mengakui tadi bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut memang sesuai dengan Quran. Memang itulah ajaran agama Islam. Terus ngapain lagi ditafsir-tafsir? Artinya sudah kelar. Cuman maksud saya begini Bang Sueb, ini terakhir nih Bang Sueb. Kalau memang seperti itu, Bang Sueb pun setuju. Karena ada satu ayat yang berbunyi, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Betul? Ada nggak? Ya. Coba. Berarti tidak boleh orang Islam itu menjadi Islam itu separuh-separuh. Nanggung-nanggung. Nggak boleh, betul? Harus penuh, betul? Iya. Ya, makanya itulah pentingnya. Makanya Aceh mereka berjuang untuk mendirikan hukum syariat Islam. Karena apa? Karena mereka ingin melaksanakan syariat Islam. Makanya dibuatlah hukum syariat Islam di sana. Nah, makanya sebenarnya kalau memang seperti itu, ya kalian saja yang melaksanakan syariat itu. Kami jangan, kami kan bukan muslim. Contoh. Kalau ada seorang namanya Muhammad, siapa begitu muslim, korupsi, potong tangannya itu. Biar berhenti dia. Kalau itu saya setuju. Kalian laksanakan bagi kalian. Begitu. Itu saja solusinya. Cocok itu. Bagi kalian. Supaya apa? Berkurang itu koruptor-koruptor itu. Seperti itu. Amin. Karena kalau di penjara, ngabis-ngabisin duit anggaran. Habis anggaran bikin. Iya. Udah dia korupsi, kita lagi yang majakin ngasih makan dia. Gitu. Makanya menurut hukum kalian, itu kalian lakukan terhadap kalian sendiri. Kami yang Kristen, yang ini enggak. Kami kan bukan muslim. Gitu. Cuman takutnya nanti kalau dibikin hukum gitu, yang dari muslim jadi Kristen semua nanti. Repot itu. Semoga saja tidak, Mas Edis. Selama umat Islam itu memahami Al-Quran dan hadis, insya Allah, saya rasa tidak itulah yang saya coba. Islam, baik. Masuk Kristen. Walaupun Mas Edis selalu menggiring orang-orang Islam yang masuk di komalnya Mas Edis, bahwa umat Islam itu dua robnya. Tidak akan mungkin. Kemarin kan sudah itu. Diulang lagi. Iya. Udah, gini. Bang Sueb, ini poin penting juga yang Anda sampaikan ini. Menarik tadi statement Anda mengatakan, supaya umat-umat Islam itu melek akan isi Qur'annya. Karena terus terang saja, saya sebagai seorang pengkaji Al-Quran, saya sebagai orang yang sangat-sangat mendalami isi Qur'an, saya melihat memang orang Islam tidak menjalankan isi Al-Quran. Yang dijalankan oleh orang Islam menurut saya bukan Al-Quran, tetapi kitab karangan para ulama. Loh, coba. Al-Quran memerintahkan untuk beriman. Sebentar, ini bagus nih. Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Injil nggak? Al-Quran, iya, artinya begini Mas Edis. Seorang Islam, siapapun itu yang mengaku sebagai Islam, tidak sempurna keislamannya, keimanannya, bila mana dia tidak mempercayai bahwa
kitab Injil itu ada. Nah, Dan sekarang Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan oke, Allah. sekarang Tidak sempurna. Iya. apakah lalu kenapa sekarang di rumah-rumah orang Islam tidak didapati kitab Injil? Karena apa? Karena yang dibaca umat Islam justru kitab-kitab yang datang sesudah Quran. Seperti contoh tadi itu, ya kan? Jikalau kamu bertemu Wahyudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka, ya, dimanapun kamu jumpai mereka. Coba tuh, itu kan Jadi isi begini, daripada Mas hadis Edis. kan? Sehingga apa? Sehingga Ya, hadis apa padahal dulu Mas Edis? Hadis apa dulu? Karena di dalam hadis Sahih Nabi itu Muslim, kan banyak. iya di dalam Sahih Ada Muslim, hadis Sahih Bukhari. Hasan, Bang Sueb, di dalam Sahih Muslim, Ya. Sahih Bukhari itu jelas sekali loh. Di situ jelas tertulis bahwasanya kalau Anda bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani di jalan, pepet mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Padahal. Nah, begini Mas Edis, begini. Tunggu dulu Mas Edis. Itu barangkali penafsiran menurut Mas Edis. Tapi Bukan perlu kita penafsiran. kaji itu hadis. Begini Mas Edis. Karena hadis juga itu pasti ada asbabul wurudnya. Dalam keadaan apa sehingga hadis Nabi itu keluar seperti itu? Apa anunya? Apa kejadiannya waktu itu? Itu kan ada namanya asbabul wurud. Jadi kita ini juga tidak bisa serta-merta menafsirkan sesuai dengan logika kita. Harus merujuk ke asbabul wurud. Terus pakai logikanya siapa? Kejadian waktu itu. Kita justru harus Mas Edis kan kita begini, Mas Edis kan saya perhatikan di komal-komalnya itu selalu mengandalkan logika-logikanya. Tidak. Dan- Ini loh, masa kita tidak mengandalkan logika? Kita ini manusia. Lihat nih. Di dalam Iya, Sahih tetap di dalam mengandalkan Sahih logika. Muslim. Saya Tapi- bacakan dulu sebentar. Di dalam Sahih Muslim nomor coba. 2167 dikatakan, ini Arabnya. Apa dikatakan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu salah satu dari mereka, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Jadi makanya saya tidak heran setiap ada orang bangun gereja, susahin izinnya. Gangguin mereka. Suruh mereka bikin gereja di atas gunung sono. Ini karena apa? Karena disuruh kalau kalian ketemu dengan salah satu dari mereka Yahudi dan Nasrani, desak mereka ke jalan yang sempit. Makanya saya bilang, kalian telah mempercayai kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran ini sehingga kalian memusuhi. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Apa dikatakan dalam Al-Quran? Sesungguhnya Quran itu datang untuk membenarkan apa yang datang sebelum Al-Quran. Yaitu apa? Yaitu Injil. Jadi Quran Ya, Injil menurut dan Al-Quran harus sejalan dengan Injil. Kalau tidak sejalan dengan Injil ya nggak usah dipercaya. Gimana? Coba cari asbabul wurudnya yang hadis tadi. Coba apa? Apa asbabul wurudnya? Tidak Sehingga- ada di situ sehingga asbabul nanti- wurudnya. Pokoknya kalau kalian bertemu dengan mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Gimana? Asbabul wurudnya. Sama juga Al-Quran. Pasti ada asbabun nuzulnya. Begitu Mas Edis. Jadi kita tidak bisa serta-merta menerjemahkan secara letter-let saja, tapi harus kita lihat sejarahnya itu. Apa sejarahnya hadis Nabi sehingga Ya sudah, coba jelaskan kepada saya. Kalau begitu coba jelaskan kepada saya apa sebab musababnya sehingga dikatakan seperti itu oleh Muhammad. Wallahu a'lam, karena saya belum pernah juga baca. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban macam apa? Itu mengecewakan umat yang nonton. Bang Sueb,
80% penonton saya ini adalah para penonton muslim yang diam dan menunggu jawaban-jawaban daripada ustadznya. Tetapi ustadznya tidak ada yang memberi jawaban sehingga mereka hidup di dalam kebimbangan yang nyata. Oke lah Bang Sueb. Kita lanjut lagi. Begini Bang Sueb. Saya tidak melihat Anda menjawab pertanyaan saya. Saya melihat Anda justru melemahkan akidah dan melemahkan iman orang-orang muslim yang menonton di sini. Oh, tidak Mas Edis. Tidak Mas Edis. Mungkin orang Islam yang menonton kali ini bisa menilai bahwa mungkin dalam ilmu hadis saya dangkal dalam hal ini. Tapi insya Allah ada orang-orang Islam yang lebih profesional dari saya. Tapi intinya Yakin ya, dan percaya. marilah kita ini Bang Sueb, antara kita berdua ini, ayo kita bersepakat bahwasanya Quran datang bukan untuk menyalah-nyalahkan Injil, betul? Betul? Nah, kan nggak mau dia mengakui, betul nggak? Begini, Mas Edis. Tidak. Bang Sweb, intinya begini, Quran tidak datang untuk menyalah-nyalahkan Injil. Justru Quran datang membenarkan apa yang datang sebelum Al-Quran, yakni Taurat dan Injil. Membenarkan dan menyempurnakan. Apanya yang disempurnakan? Loh, coba sekarang saya tanya. Kalau memang Quran datang untuk menyempurnakan, pertanyaan saya, menurut Al-Quran, berapa jumlah murid Isa dan siapa nama-namanya? Oh, kalau itu maaf saya kurang tahu itu Mas Edis. Iya, apanya yang disempurnakan tuh apanya? Bagaimana menyempurnakan? Masa yang menyempurnakan tidak lebih tahu daripada yang disempurnakan? Coba baca Injil sebentar. Kalau misalnya Injil sebentar. Kalau misalnya Injil dan Quran bisa ngomong. Begini Bang Sueb. Seandainya Injil dan Quran bisa ngomong. Saya tanya Injil. Injil, siapa nama murid-murid Yesus dan berapa jumlahnya? Jawab, 12 namanya A, B, C, D. Tanya Quran. Al-Quran, sebutkan berapa jumlah murid Nabi Isa dan siapa nama-namanya. Quran pasti akan ngomong. Yo nggak tahu kok tanya saya. Gimana Anda ini? Ya sudahlah Bang Sueb. Maksud saya begini Mas Edis, Al-Quran datang sebagai kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya seperti Zabur, Injil dan Taurat. Iya, kalau membenarkan artinya gini, kalau membenarkan artinya berarti tidak menyalah-nyalahkan isinya, betul? Iya, kenapa sekarang yang terjadi justru umat? Kenapa sekarang yang terjadi justru umat malah menyalah-nyalahkan Injil? Coba Abdul Somad ngomong gimana? Injil yang sekarang tidak ada udah salah. Quran datang membenarkan Injil Abdul Somad. Gimana? Statementnya Ustaz Abdul Somad, karena sekarang Injil itu kan sudah mengalami perubahan. Tapi kalau sebutkan ayat Quran gini. Sebutkan ayat Quran yang mengatakan bahwa Injil sudah mengalami perubahan. Di ayat Quran mana? Nggak ada. Itu dengan adanya perjanjian baru lah, perjanjian lama. Bukan ayat Quran. Gini, ayat Quran yang menyatakan begini. Ayat Quran yang menyatakan bahwasanya Injil sudah berubah-ubah, ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Justru ayat Quran berkata, tidak ada seorang pun yang mampu merubah-rubah firman Allah. Ada nggak orang yang mampu merubah firman Allah? Ya tidak ada dong. Tidak ada. Terus Injil firman Allah tidak? Ya firman Allah, tapi yang kenapa Anda katakan dirubah-rubah?
artinya statement Anda melawan kitab suci Anda sendiri. Tapi intinya beginilah Bang Sueb, supaya kita tidak panjang-panjang lebar. Begini Bang Sueb, apakah Anda menerima pengajaran daripada Yesus? Pengajaran? Anda Saya terima ada nggak apa yang... Al-Quran kok. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Apakah Anda mau mengikuti Yesus? Bukan mengikuti, tapi saya mempercayai bahwa Yesus itu adalah putra Ya, Maryam. Anda ikuti tidak? Oke. Baik, pertanyaan saya. Tapi kalau mengikuti Kenapa Anda kalau mengikuti ajarannya itu kan ada Al-Quran. Saya Nah sebagai orang ini Islam. makanya saya bilang mereka tidak percaya. Makanya saya bilang mereka bilang Yesus itu bohong. Anda bohong. Begini Mas, bukan begitu Mas Edis. Maksudnya kami itu mempercayai bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah Rasul Allah yang diutus kepada umatnya. Tapi Oke, apa bukan kitabnya? kita mengikuti ajarannya. Apa kitabnya? Begitu. Apa kitabnya? Kitabnya apa? Ya Injil. Oke, Injil. kenapa Anda tidak percaya isi kitabnya? Meninggal dunia. Udah, dipikirin dulu saja itu. Pikirkan saja dulu sana. Ada dalam Al-Quran, Udah, Mas Edis. saya turunkan, dipikirkan dulu Bang Sueb. Bang Sueb ini kebanyakan mengeyelnya. Mengeyel terus dia. Iya. Sudah jelas-jelas tidak dibeda-bedakan katanya. Tetapi yang diikutin cuman Muhammad saja. Itu pun bukan Muhammad yang diikutin. Yang diikutin adalah Bukhari. Kita kasih naik ada Yori. Ya silakan Yori. Kita udah setengah 12 malam ya teman-teman ya ternyata ya. Halo Yori. Bentar ya, aku lagi nyalain kamera. Oke silakan. Oke, Yori. udah. Ih, Halo. foto profilnya di Yerusalem. Enggak, itu cita-cita aku. Oh, Itu cita-cita. cita-cita aku, iya dong. Silakan, Yori. Halo sebelumnya, aku mau nyapa semuanya. Ternyata di sini banyak orang Muslim juga ya. Banyak. Sebelumnya aku nggak pernah sih selama ini nungguin live-nya Bang Edis, karena biasanya jujur yang suka nonton itu orang tuaku, papi mamiku yang sangat suka nonton Edis TV. Cuma belakangan memang aku sesekali nengok lah. Cuma malam ini memang paling lama karena aku ngantri buat naik. Jadi aku mau nggak mau nungguin. Thank you ya Bang Edis. Aku nggak pengen debat, tapi malam ini aku kepingin nyampein sesuatu juga sih di sini ya, karena ternyata banyak saudara Muslim yang dari tadi aku lihat, banyak banget. Pertama-tama aku mau berterima kasih buat Bang Edis karena puji Tuhan 35 tahun aku jadi orang Kristen dari lahir ya. Betul apa yang kata apa yang Bang Edis bilang, kalau kita tuh nggak cuma Islam, kita Kristen juga kadang kita ikut-ikutan ya kan, karena kita lahir Kristen jadi ya udahlah kita agama Kristen gitu. Dan aku bersyukur banget karena beberapa kali aku nengokin live-nya Bang Edis, aku jadi terpacu untuk juga mencari tahu, untuk juga belajar gitu loh, supaya kita nggak jadi Kristen yang ikut-ikutan. Dan beberapa hari ini jujur ya, dari beberapa omongan-omongan Bang Edis yang kemarin soal pipis onta lah segala macam, itu aku mencoba akhirnya belajar juga, aku cari, aku baca. Dan di sini aku naik bukan untuk menghakimi apapun ya buat teman-teman saudara Muslim, tapi hari ini saya mau menyampaikan sedikit hasil belajar saya beberapa hari ini. Setelah saya belajar, saya baca sedikit hadis yang saya dengar dari Bang Edis. Kemudian saya memang sudah baca Alkitab ya. Kita orang Kristen, menurut saya kita orang Kristen, kita jangan cuma suka debat-debat aja kalau kita nggak baca Alkitab. Kita harus baca Alkitab juga ya teman-teman Kristen semuanya di sini. Jadi
saya akhirnya menengok ke hadis, ke Al-Quran juga karena Bang Edis, dan di sana saya dapat suatu pelajaran penting. Saya lihat saya membaca secara lumayan utuh untuk yang case pipis onta itu. Dan di situ karena dia mencuri, kemudian kan dipotong tangannya, dipotong Ya, jadi kakinya, ceritanya mereka itu datang kepada Muhammad mengadu karena sakit. Nah, ya betul. terus disarankan oleh Muhammad untuk mendatangi kandang Minum. onta dan meminum air kencingnya di sana. Pipis onta. Iya. Iya. Setelah itu justru malah eh, kawanan-kawanan ternaknya itu dibawa lari dan penggembalanya itu dibantai begitu. Iya. Dibantai terus kemudian kan yang melakukan tuh kan ditangkap, dipotong tangannya, Iya, dipotong kakinya. dipotong Itu kakinya, saya baca dicongkel itu. matanya Iya, juga. saya baca itu dan saya mau ngomong secara garis besar ya. Em, Satu hal yang paling penting yang saya pelajari ketika saya mencari tahu itu semua, bahwasannya saya bersyukur sekali kenal sama Tuhan Yesus. Buat teman-temanku, saudara Muslim yang ada di sini semua yang hari ini lihat live ini, satu hal saya sebagai orang Kristen 35 tahun umur saya, ketika saya membaca itu, saya tidak menghakimi kalian, cuma saya melihat satu hal perbedaan yang saya temukan bahwa memang benar Yesus itu nggak ada tandingannya, Yesus itu Betul. tidak ada yang bisa menyaingi. Karena apa? Teman-teman Muslim jangan cuma sibuk buat baca ayat Al-Quran yang bahasa Arab ya. Kalau tadi kita bahas juga, kalau memang kalian meyakini bahwa memang kalian datang itu untuk menyempurnakan Injil gitu kan, Al-Quran untuk menyempurnakan Injil, maka kalian juga harus baca Injil lah kalau saya mau saran gitu. Betul. Daripada repot-repot belajar bahasa Arab, mending kalian baca bahasa Indonesia juga. Kalau memang butuh Alkitab, bilang aja sama saya, nanti saya kirim Alkitab. Sekarang udah nggak perlu lagi. Sekarang sudah zamannya paperless. Udah nggak perlu lagi kertas-kertas. Oh iya, betul, Download. betul, Iya, betul, tinggal download di Android. iPhone Anda, Android Anda, betul. download udah ada gitu. Betul. Iya, betul. Saya ngomong gitu karena memang saya juga masih, saya kategori orang yang memang masih baca Alkitab fisik sampai sekarang ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau butuh Alkitab fisik, nggak apa-apa. Bisa chat saya kirim. Nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa untuk melakukan itu. Jadi lanjut lagi, setelah saya merenungkan, saya baca, saya menggali, mungkin nggak sedalam Bang Edis, tapi yang saya temukan satu adalah Yesus itu berbeda teman-teman semua. Tidak ada yang seperti Yesus, tidak ada yang menyaingi apa pribadinya. Ketika kita lihat di Al-Quran, kita lihat di hadis ya teman-teman Muslim, teman-teman semua, teman-teman Kristen juga, Muhammad ngajarin mengampuni nggak? Muhammad ngajarin mengampuni juga, ada ayatnya Al-Quran sama di hadis juga ada. Yesus ngajarin mengampuni nggak teman-teman? Yesus juga ngajarin mengampuni, tapi satu perbedaan yang saya temukan. Kenapa saya bilang Yesus adalah Mesias? Kenapa Yesus itu bukan manusia biasa, nabi biasa seperti yang orang-orang Muslim percaya? Kenapa saya bilang bahwa Yesus itu memang diturunkan ke dunia ini memang dari Allah sendiri? Kenapa teman-teman? Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pribadinya seperti Yesus, teman-teman. Iya, ada yang mau saya sampaikan nih. Mumpung saya masih ingat. Oke, silakan. Saya selesaikan sebentar. Nabi Muhammad bilang harus mengampuni ya. Ada juga ayat-ayatnya, Yesus juga bilang mengampuni. Tetapi satu hal yang harus teman-teman Muslim tahu dan semua teman-teman Kristen tahu di sini, bahwa hanya Yesus yang konsisten dengan perkataannya dan dengan tindakannya. Dari Yesus hidup sampai Yesus mati di kayu salib, hanya Yesus yang konsisten. Hanya Yesus yang konsisten dengan tidak membunuh. Yesus tidak menghakimi. Yesus tidak menyiksa. Yesus tidak menganiaya. Hanya Yesus yang melakukan itu. Oleh sebab itu, malam ini saya merasa kok penting banget ya. Kayaknya saya harus ngomong di sini biar teman-teman Muslim semua tahu bahwa itulah perbedaannya Yesus, teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya dengan apa yang saya katakan, baca Alkitab seperti tadi yang Bang Edis bilang, sekarang sudah bisa download, sudah bisa di mana-mana. Oke, baik. Silakan Mas Edis tadi mau bilang apa? Iya, saya tanggapi ya. Gini. Jadi kalau kita meresapi,
banyak orang ingin menaklukkan dunia itu dengan senjata. Banyak orang ingin menaklukkan atau memperluas kerajaannya itu dengan pasukan. Ya kan? Negara A, negara B, kerajaan A, kerajaan B. Memperluas persenjataannya, memperluas tentaranya. Kita lihat contoh Genghis Khan. Masih ada sekarang? Hilang, nihil. Tidak ada. Bekas-bekasnya pun sudah tidak ada. Ya kan? Kerajaan Genghis Khan hilang. Kerajaan ini, kerajaan Majapahit yang memperluas kerajaannya dengan pisau pedang hilang. Tapi hanya ada satu sosok, bayangkan. Dia mendirikan kerajaannya dengan dianiaya. Ini kebalikan, ini counterpainnya ini. Ini tolak belakangnya gitu loh. Yesus tidak pernah bawa pedang untuk nakut-nakutin orang, nggak pernah bawa pasukan begitu. Tapi kerajaannya sampai sekarang menjadi kerajaan yang terbesar di muka bumi ini. Begitu loh. Makanya memang kadang-kadang memang Tuhan itu luar biasa. Kalau kita meresapi Injil itu, Alkitab itu memang luar biasa. Jadi makanya kata Rasul Paulus, memang pemberitaan Injil itu, pemberitaan salib itu memang seperti kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi itu hikmat Tuhan itu luar biasa bagi orang-orang yang menerimanya. Makanya raja-raja dunia, raja-raja, presiden-presiden, pemimpin-pemimpin dunia memperluas kerajaannya dengan emas, perak, dengan pedang, dengan tentara. Tetapi Yesus memperluas kerajaannya dengan mati di kayu salib. Ini luar biasa. Dengan dianiaya. Memang Tuhan memang menggunakan hal-hal yang memang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Seperti itu. Jadi itulah inti kekristenan kita, teman-teman. Ya, Abang, terima kasih. Kalau mungkin teman-teman yang teman-teman Muslim yang hari ini nonton, ya. Tadi saya lihat ada yang komen kok khotbah, maaf ya Bang Edi, saya nggak bermaksud khotbah. Ini saya terlalu berkobar-kobar semangat menyampaikan. Kalau teman-teman Muslim mungkin nggak percaya atau menanyakan ngapain Yesus, kalau memang Yesus Tuhan, kenapa harus mati di kayu salib ya? Justru karena dia itu ingin membuktikan cintanya dan kasihnya, dia harus mati di kayu salib, teman-teman. Dan tidak ada satupun orang yang mau mati buat dosa kamu. Coba kamu cari deh, nggak ada, teman-teman. Oleh sebab itu ketika saya bersyukur ketika saya belajar tentang ya hadis-hadis Al-Quran yang yang Bang Edis sampaikan setiap live itu, ini memperkokoh iman saya. Justru bahwa memang kenapa kita memang orang Kristen adalah sebuah kebodohan bagi kamu kalau kamu melepaskan Yesus, karena pribadi Yesus itu nggak ada duanya. Nggak ada yang bisa seperti Yesus. Bahkan kita sendiri harus jujur kepada diri kita sendiri. Kita sudah hidup berapa tahun sesuai umur kita saat ini. Mungkin kita lahir Kristen, tapi kita menyadari kan bahwa untuk mengikuti ajaran Yesus itu, wah, sangkal diri pikul salibnya itu nggak gampang gitu loh. Ya, makanya itulah yang berat yang kita lakukan. Ya. Makanya disitulah kita melihat bahwa memang Yesus bisa sebegitu pribadinya, begitu indah, begitu sempurnanya. Hal yang memang sangat tidak masuk akal bagi manusia itu ada di Yesus. Oleh sebab itu memang dia adalah Mesias. Dan saya ingin menambahkan terakhir tadi Mas apa ya, kok jadi masih Bang Edis, sorry saya di Solo soalnya, jadi saya kebiasaan ngomong pakai Mas. Gak apa-apa. Jadi tadi Bang Edis di awal-awal sempat bilang, oh orang-orang nih kalau Bang Edis lihat kok kalau ngomongin soal soal istilahnya Islam atau soal hal-hal yang istilahnya apa ya, seperti mungkin Islam, hal-hal yang mungkin Israel gitu, mungkin lebih semangat gitu ya daripada ngomongin yang tentang intern gitu. Itu pun juga memang saya bisa pahami itu. Cuma saya mau malam ini terakhir mungkin dari saya, teman-teman semuanya, kita harus ingat di sini kita memang harus nggak boleh abu-abu. Kita memang kan tujuannya live ini kan kita nggak mau abu-abu ya. Kita mau menjelaskan gitu jalan yang lurus itu Yesus. Tetapi buat teman-teman Kristen di sini, teman-teman perlu tahu bahwa kita itu tidak hidup di perjanjian lama, teman-teman. Kita hidup di perjanjian baru. Jadi jangan terlalu semangat dengan aksi-aksi seperti saling menyerang, seperti mungkin juga saat ini yang sedang terjadi masalah Israel juga dan Iran. Teman-teman Kristen, saya mengingatkan di sini karena saya lihat channelnya
Bang Edis ini banyak banget yang nonton. Jadi saya cuma mau menyampaikan bahwa kita nggak di situ teman-teman. Yesus datang itu memperluas perjanjian Abraham gitu. Jadi kita nggak lagi tentang hanya sekedar tanah perjanjian fisik teman-teman. Tetapi ini tentang tanah perjanjian yang baru. Kita masuk dalam perjanjian yang baru, yaitu Yerusalem baru teman-teman. Yerusalem baru itu artinya surga, artinya kekekalan gitu. Jadi aku harap teman-teman Kristen di sini kita nggak jadi orang yang ngompor-ngomporin, yang kita happy lihat perang, yang kita suka Betul. saling menyerang. Kita nggak boleh begitu teman-teman. Kita harus ngerti bahwa jangan sampai kita memberitakan Injil tapi kita sendiri ditolak. Jadi kita harus Makanya mengerti Injil itu. bukan hanya ini, Injil untuk semua orang. Yesus tuh untuk segala suku dan bahasa, begitu. Nggak beda-bedakan. Betul banget, Mau dia Iran, betul mau banget. dia apa, Yesus untuk segala bangsa, seperti itu. Jadi beritakan tentang kasih Yesus itu, begitu loh. Jangan malah Betul sekali. ikut-ikutan perang seperti itu. Betul, betul, betul. Karena begini ya, teman-teman ya. Yesus itu saat ini kita hidup di perjanjian baru ya, di mana memang di perjanjian baru ada ayatnya dikatakan bahwa di dalam Kristus itu bahkan ya Arab, Yunani, siapapun itu bisa menikmati perjanjian Abraham itu dengan syarat di dalam Kristus gitu loh. Jadi Betul. teman-teman harus mengerti bahwa kita hidup di zaman saat ini tuh bukan soal bangsa Israel, negara modern, bukan teman-teman. Tapi siapapun berhak menerima perjanjian yang sama, Yerusalem yang baru itu, hidup yang kekal itu, keselamatan itu, jika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini saya rasa ini hal yang perlu teman-teman Kristen tuh harus ingat. Teman-teman Kristen harus ingat, kita di sini bukan Bang Edis di sini bukan acara cuma seru-seruan, terus kita saling mengejek, bukan teman-teman. Tapi kita harus memperdalam pengenalan firman Tuhan, kita memperdalam iman kita di dalam Kristus itu. Aduh, sorry Bang Edis Baik. jadi panjang. Tapi ngomong-ngomong kaosnya keren. Iya, ini kaos buatan aku Bang Edis dulu waktu COVID, komsel aku kan punya komsel di situ. Jadi aku bikin kaos ini buat kita jual, hasil penjualannya buat bantu-bantuin orang waktu COVID. Oke lah, baik. Ini juga teman-teman udah pada demo nih. Mereka suka demo. Turun. Makasih Bang Edis, Tuhan Oke, berkati sama-sama. semuanya. Sama-sama. Selamat malam. Tuhan berkati ya. Selamat malam. Ya, teman-teman sekalian, tapi ngomong-ngomong by the way, anyway, Busway, teman-teman, sudah hampir jam 12 malam. Ini orang-orang juga yang nonton udah pada tidur nih, teman-teman. Masih banyak yang mengajukan permintaan naik ya. Masih ada Hendra Maulana, masih ada, pokoknya yang nama-namanya sangat Islam ini sangat banyak nih ya. Oke lah teman-teman ya, sebelum kita kena sekop juga ya. Kita rehat dulu teman-teman, kita lanjut lagi besok. Padahal tadi saya ini mau membahas polling loh. Oh iya teman-teman, saya polling tentang apa yang sebenarnya harus kita fokuskan untuk tahun 2026 ini teman-teman. Apakah kita perlu membahas internal iman kita? Karena seperti yang teman-teman ketahui, saya mengeluarkan statement-statement dan statement-statement saya itu memang keras bagi orang-orang awam dan mengagetkan bagi orang-orang awam. Nah, makanya teman-teman bisa nanti dijawab polling saya itu sebenarnya di Facebook teman-teman. Karena apa? Karena kalau Facebook itu jelas, dia pakai akun asli. Karena kalau Anda bikin akun Facebook pakai nama bodong, pasti nggak lulus. Makanya saya lebih senang tuh di Facebook. Kalau di Facebook tuh pasti akunnya asli begitu. Jadi teman-teman, saya membuat satu postingan dan itu ada di Facebook saya. Silakan teman-teman nanti bisa kasih jawaban di situ apakah A atau B. Memang walaupun mayoritas B, ya nanti saya pengen lihat alasan-alasannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Tinggal mampir saja ke video terbaru yang saya post, nanti teman-teman bisa kasih jawabannya di situ.